Salam jumpa pendengar yang diberkati oleh Tuhan sekalian. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya berkat Tuhan tetap menyertai saudara dimanapun saudara berada. Jika saja kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, akan diberkatinya langkah kita, tidak akan dibiarkannya kita turun, tetapi diangkatnya kita naik. Sehingga Daud berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Saya percaya jika saudara tetap berdoa setiap hari, saya percaya jika saudara tetap meminta pertolongan Tuhan dalam hari-hari hidup saudara, maka saudara akan lihat bagaimana berkat Allah menyertai langkah saudara. Kita menjadikan firman Tuhan dasar dalam hidup kita. Dan saya percaya ada banyak-banyak saudara yang telah diberkati lewat program ini. Dan itu sebabnya saya terus berdoa bagi saudara. Saya terima kasih buat setiap kesetiaan saudara yang mendengarkan program ini secara rutin dan dengan sangat setia. Saya percaya ada banyak pelajaran indah yang sudah telah terima. Nah, dalam program ini kita bicara tentang sesuatu yang seringkali menjadi bagian dalam hidup orang percaya, yaitu dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, yaitu yang berbicara tentang kekhawatiran. Di sini dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan mendandani lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Nah saudaraku, kalau kita membaca ayat ini dan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, mungkin sebagian kita akan berkata, inilah firman Tuhan yang paling tidak logis. Mungkin sebagian saudara akan berkata, inilah firman Tuhan yang paling tidak masuk akal. Mana bisa ada seseorang yang hidup tanpa kekhawatiran? Nah ini persoalannya. Bertahun-tahun orang Kristen berjalan dengan pemikiran bahwa kekhawatiran adalah sesuatu yang wajar. Bertahun-tahun kekristenan berjalan dengan pemikiran setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti memiliki kekhawatiran. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya Allah kita adalah Allah yang bijaksana. Yesus tidak mungkin perintahkan sesuatu yang tidak bisa kita buat. Jika Yesus mengerti bahwa kita tidak bisa tanpa kekhawatiran, masakan Dia Tuhan yang menuntut sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan? Coba saudara renungkan sedikit, jika kita tidak mungkin hidup tanpa kekhawatiran, masakan Yesus menantang gerejanya, masakan Yesus menantang orang percayanya, masakan Yesus menantang murid-muridnya dan berkata, janganlah kamu khawatir. Berarti hari ini kita melihat, yang pertama yang akan kita pelajari, kekhawatiran merupakan konsep yang salah yang ditaruh setan dalam hidup manusia. Setan bertahun-tahun menjajah manusia dan berkata bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa kekhawatiran. Jangan salah mengerti saya. Itu tidak berarti bahwa setiap orang harus tidak pernah melewati kekhawatiran. Bukan itu maksud saya. Tetapi kita bisa digoda oleh kekhawatiran. Setan bisa datang dan membawa berbagai berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengecewakan, berita-berita yang membuat kita khawatir. Tetapi ingat, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Itu sebabnya Daud berkata, hai jiwaku berharaplah kepada Tuhan. Dengan lain kata, ketika kita disodorkan kekhawatiran, ketika kita ditawarkan, bahkan kadangkala kita didesak untuk khawatir, kita akan berdiri tegak dan berkata, pembelaku adalah Yesus yang tidak pernah membiarkan aku jatuh. Berarti dengar baik, engkau bisa hidup dalam kebebasan.
engkau bisa hidup tanpa kekhawatiran. Karena jelas kita pelajari dalam Alkitab bagaimana Paulus dengan imannya berkata, jika Allah di pihak aku, tidak dapat yang mengalahkan aku. Dengan lain kata, jika Allah di pihak aku tidak perlu khawatir. Jika Allah di pihak aku tidak perlu bimbang. Sebab roh yang ada di dalam kita, haleluya, lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Mungkin anak saudara jauh dari saudara. Mungkin orang tua saudara yang sudah berusia lanjut jauh dari saudara. Mungkin orang-orang yang kau kasihi begitu jauh daripada saudara. Dan kadang-kala timbul dalam hati saudara, bagaimana keadaan mereka. Mungkin saudara sedang diperhadapkan pada tugas keuangan yang berat sekali. Mungkin saudara diperhadapkan pada satu tanggung jawab yang sukar untuk saudara kerjakan. Tetapi hari ini saya mau beritahu bagi saudara, kekhawatiran bisa menggoda saudara, tetapi kita bisa berdiri tegak dan berkata, aku tidak mau hidup dalam kekhawatiran. Sekali lagi saya ulangi, kekhawatiran bukan sesuatu yang biasa. Tidak harus setiap orang hidup dalam kekhawatiran. Tetapi kekhawatiran merupakan konsep yang salah, yang ditaruh setan dalam hidup manusia bertahun-tahun, sehingga manusia hidup tetap dalam kekhawatiran. Nah, hal yang kedua yang saya pelajari, kekhawatiran tidak dapat mengerjakan apa-apa dalam hidup seseorang. Yesus sendiri berkata pada ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan lain kata, Yesus mau berkata, siapa orang yang karena kekhawatirannya dapat menyelesaikan persoalannya? Dengan lain kata, Yesus mau berkata, siapa orang yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sesuatu dalam hidupnya? Kekhawatiran hanya membuat seseorang berkata, aku puas. Sebab ada banyak orang yang berkata, pendeta, saya sedang adalah masalah seperti ini. Dokter berkata, penyakitku tak bisa disembuhkan. Orang lain berkata, suamiku tidak pernah bisa bertobat. Orang lain berkata, anak-anakku telah begitu mengecewakan aku. Mana bisa aku gak khawatir, pendeta? Rasanya kita puas kalau kita bisa khawatir. Rasanya kita puas kalau kita bisa melampiaskan segala kekhawatiran dan hidup terus-menerus dalam kekhawatiran sambil berkata, normal kan? Saya masih manusia biasa. Tapi saya mau beritahu, kekhawatiran membuat air mata saudara mengalir lebih deras. Tapi kekhawatiran tidak dapat mengerjakan apa-apa dalam hidup saudara. Kekhawatiran justru membuat saudara takut. Kekhawatiran justru membuat saudara kehilangan iman saudara. Kekhawatiran justru membuat saudara semakin ragu menatap hidup ini. Kekhawatiran membuat saudara semakin bimbang menghadapi pergumulan hidup. Kekhawatiran membuat patah semangat saudara. Kekhawatiran melemahkan semangat saudara. Tetapi di dalam Yesus, haleluya, kita akan bangkit dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Haleluya. Hal yang ketiga yang kita pelajari tentang kekhawatiran ini, manusia selalu punya alasan untuk khawatir. Namun dalam Yesus kita selalu punya alasan untuk menang. Alkitab bercerita kepada kita pada ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Lihat, manusia selalu punya alasan untuk khawatir. Mungkin sebagian sudah berkata, tapi saya ibu janda, bagaimana saya nggak khawatir? Sebab bagaimana saya mendapat kebutuhan hidup saya? Mungkin ada yang bilang, tetapi saya masih muda, saya menghadapi persaingan yang sangat ketat sekali. Bagaimana saya tidak khawatir? Lalu sebagian berkata, tapi pendeta, anak saya masih kecil-kecil. Lalu di tengah zaman seperti sekarang ini yang penuh dengan gejolak, bagaimana saya tidak khawatir? Lalu ada seorang suami yang berkata, saya dalam tugas yang harus saya pergi lama, bagaimana saya tidak khawatir dengan istri saya? Dan mungkin ada banyak saudara yang berpikir bahwa saudara punya alasan untuk khawatir. Tapi saya mau beritahu, dalam Yesus kita selalu punya alasan untuk menang atas kekhawatiran itu. Jika saja dokter berkata penyakitmu tak bisa disembuhkan, ingat Yesus berkata, oleh bilur-bilur Kristus kamu yang percaya disembuhkan. Walaupun orang lain berkata bahwa suamimu begitu keras, tetapi Alkitab berkata hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan dapat aliri kemana saja Tuhan mau. Dan Alkitab jelas berkata, satu orang bertobat, haleluya, seluruh isi rumah tangga akan diselamatkan. Berarti kita selalu punya alasan untuk menang atas kekhawatiran kita di dalam Yesus. Itu sebabnya apapun pergumulan saudara hari ini, tidak perlu saudara khawatir. Ibu, bapak, saudaraku, apapun yang sedang saudara jalani, yang menyebabkan engkau khawatir bukan masalah saudara. Yang menyebabkan engkau khawatir adalah pikiran. Kenapa? Karena semakin pikiran kita dikelabuhi oleh berbagai kekhawatiran itu, dipenuhi oleh berbagai kekhawatiran itu, maka kita khawatir.
Ingat apa alasan Marta untuk menjadi khawatir. Kehadiran Yesus justru membuat Marta khawatir. Sehingga Yesus harus menegur Marta sambil berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Berarti hari ini kita lihat orang yang dasarnya sudah khawatir. Apapun dikhawatirkan, segala sesuatu dia khawatirkan, segala sesuatu dia khawatirkan, segala sesuatu dia khawatirkan. Tapi hari ini kuatkan iman saudara menghadapi segala perkara, menghadapi masalah yang besar sekalipun. Ingat, Tuhan tidak pernah beri pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Dan ingat, bersama Yesus engkau menang. Dan ingat, roh yang ada di dalam saudara lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Mungkin engkau hari ini sedang menghadapi banyak persoalan, tetapi jangan khawatir. Saya mau berdoa buat saudara. Jika saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh tundukkan kepala, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya mau berdoa buat saudara sekarang lewat program ini. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau lihat setiap pendengar sekalian dengan bebannya, dengan masalahnya, dengan persoalannya, dengan sakit penyakitnya, dengan kegelisahannya. Mungkin mereka sekarang ini sedang mengalami kekhawatiran yang dalam hidup mereka karena keuangan, karena masalah rumah tangga, karena masalah muda-mudi mereka. Bapa, lewat program ini hamba berdoa sekarang dalam nama Yesus, jamah mereka. Kekhawatiran dapat menjajah kami. Itu sebabnya kami mohonkan belas kasihan-Mu dalam nama Yesus. Engkau bebaskan umat-Mu satu persatu ini, sehingga mereka boleh hidup dalam iman, mereka boleh hidup dalam kepastian, dan akhirnya boleh melihat mujizat terjadi secara nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan iman kami percaya bahwa pertolongan dari Yesus akan datang tepat pada waktunya. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Pendengar yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau ulangi bagi saudara bahwa kekhawatiran tidak dapat mengerjakan apa-apa dalam hidup saudara. Kekhawatiran hanya membuat hidup saudara rasa letih. Kekhawatiran hanya membuat hidup saudara bertambah lemah. Tetapi dalam Yesus kita dapat penghiburan yang sejati. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.